Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-302. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kesempatan itu tidak dilewatkan oleh para pengawal tanah perdikan Menoreh. Sekejap kemudian, maka muntahlah dari setiap busur anak-anak panah menghujani Rekol. Sejenak kemudian segera terdengar teriakan dan pekik tertahan. Beberapa orang segera jatuh terbanting di tanah karena dada mereka ditembus oleh panah dan lembing. "Pergunakan perisai kalian!" teriak Sidanti. Barulah orang-orang itu sadar, tetapi korban telah berjatuhan. Kini mereka dengan hati-hati maju sambil melindungi diri masing-masing dengan perisai. Tetapi demikian, mereka berada di dalam Rekol, maka mereka pun segera berlari berpencaran di sepanjang jalan. Bahkan mereka pun segera berusaha meloncat masuk ke dalam halaman sebelah menyebelah jalan. Namun ternyata para pengawal tanah perdikan telah siap menyambut mereka. Sebelum mereka berhadapan dalam arena perang, maka para pengawal tanah perdikan masih sempat menyerang mereka dengan anak-anak panah dan lembing. Namun kesempatan itu menjadi semakin sempit karena jumlah lawan yang menjadi semakin banyak dan dekat. Ki Arkopati melihat semua itu dengan dada yang berdebaran. Kemudian ia pun memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk menemukan lawan yang telah ditentukan. Ia sendiri masih berdiri tegak di tempatnya di antara pengawal-pengawalnya yang paling terpercaya. Di sampingnya berdiri putri satu-satunya, Pandanwangi, yang telah menggenggam sepasang pedangnya. "Mereka akan segera datang, Wangi," desis ayahnya. Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Ketika ia berpaling, dilihatnya tombak pendek ayahnya telah merunduk. Pasukan lawan itu pun semakin lama semakin maju perlahan-lahan. Mereka kini telah menebar, memencar ke segala arah. Namun untuk sampai di garis itu, mereka sudah harus menyerahkan terlampau banyak korban, seperti yang diduga oleh Ki Arkopati. Ternyata dalam keadaan yang demikian, Ki Tambak Wedi masih tetap berhasil menguasai pasukannya. Masih tampak jelas bahkan pasukannya itu maju dalam gelar Gajah Meta. Meskipun harus disesuaikan dengan keadaan, arena agaknya terlampau sempit untuk merubah gelar itu ke dalam bentuk yang lain. Ki Arkopati memang sudah menduga satu-satunya gelar yang paling menguntungkan bagi Ki Tambak Wedi. Mereka masih berada di dalam lingkungan yang sempit karena mereka belum berhasil menebarkan pasukan mereka. Apalagi karena mereka berhadapan dengan gelar yang ternyata telah dipasang oleh Samakto, Sapit Urang. Sementara itu, Rahasta telah berdiri di samping Honggopati. Mereka berdua harus menemukan Sidanti di dalam hiruk-pikuknya peperangan itu. Sedang Kerti harus mengantar Diposongo mencari Argojoyo.
atau apabila keadaan memaksa, dapat terjadi sebaliknya. Yang penting bahwa si Danti dan Argojoyo dapat terikat dalam suatu perkelahian yang seimbang, sehingga mereka tidak terlampau banyak menghisap korban. Sambekta yang mendapat kepercayaan memimpin perlawanan itu kini telah mendekatkan dirinya kepada Ki Argopati. Keadaan menjadi terlampau sulit baginya. Karena itu, maka ia harus selalu berada di samping Ki Gede agar segala perintahnya tidak menyesatkan. Ki Gede menoreh tidak beranjak dari tempatnya. Ia yakin bahwa Ki Tambakwedi akan berada di ujung pasukannya, sehingga apabila ia tetap berada di tempat itu, maka mereka akan dapat segera bertemu. Demikianlah maka pertempuran itu pun segera menjalar semakin merata. Orang-orang Ki Tambakwedi yang mengembang semakin luas segera harus berhadapan dengan para pengawal tanah perdikan menoreh yang semakin menyempit. Si Danti dan Argojoyo telah menempatkan diri mereka masing-masing di sebelah menyebelah ujung belalai gelar Gajah Meta, seakan-akan menjadi ujung taring yang maha runcing. Sedang seperti telah diperhitungkan, Ki Tambakwedi sendiri berada di tengah-tengah ujung pasukannya. Ki Argopati melihat gelar di kedua belah pihak dengan dada yang bertentangan. Kedua pasukan itu telah benar-benar bertempur, dan darah pun telah membasahi tanah perdikan menoreh, darah putra-putranya sendiri. Namun dalam pada itu, selagi pasukan Ki Tambakwedi bergerak maju untuk mencapai seluruh arena pertempuran, terdengarlah hiruk-pikuk di ekor pasukan itu. Sejenak Ki Tambakwedi tertegun, namun kemudian dibiarkannya orang-orang yang memang sudah ditempatkan di ekor barisan untuk mengatasi persoalannya. Ki Tambakwedi memang sudah menduga bahwa apabila pertempuran terjadi di dalam Regol, maka kemungkinan yang terberat orang-orang Argopati akan menyerang dari segala arah. Karena itu, maka Ki Petusuro, Ki Muni dan Ki Wasi ditempatkannya di ekor barisannya. Ternyata yang datang menyerang ekor pasukan Ki Tambakwedi itu adalah para pengawal yang berada di luar padukuhan. Dengan tangkasnya mereka menyerang sisa-sisa pasukan lawan yang masih belum sempat masuk ke dalam Regol. Dengan demikian, maka pasukan itu pun segera tertahan. Namun Ki Petusuro yang telah sembuh dari lukanya segera menempatkan diri di dalam pasukannya. Sejenak kemudian ia berhasil membawa seluruh pasukannya masuk ke dalam Regol sambil bertempur menghadap keluar. Ki Petusuro, Ki Muni dan Ki Wasi berusaha menyumbat pintu Regol dengan ujung senjata bersama pasukannya untuk mencegah para pengawal itu masuk. Tetapi ternyata usaha Ki Petusuro itu tidak berhasil. Pasukan yang berada di luar padukuhan itu pun mendesak terus, sehingga akhirnya Ki Petusuro harus menghadapinya di dalam padukuhan, di jalan-jalan sempit dan di halaman, sementara ujung pasukannya telah maju lebih jauh lagi. Ki Argopati pun kemudian melihat pula bahwa pasukannya yang berada di luar lingkungan Pringori ini telah ikut serta pula bertempur. Ternyata cara yang dipergunakannya itu telah berhasil menahan arus maju pasukan Ki Tambakwedi, karena sebagian dari mereka harus melawan serangan yang datang dengan tiba-tiba dari arah belakang. Meskipun hal serupa itu telah diperhitungkan oleh Ki Tambakwedi, namun ia tidak menyangka
bahwa kekuatan yang menyerang dari ekor gajah metanya itu adalah pasukan yang cukup kuat. Tetapi Ki Tambak Wedi percaya sepenuhnya kepada kemampuan Ki Petusuro. Tidak ada orang menoreh yang dapat mengalahkannya selain Ki Arkopati sendiri. Kemampuan Ki Petusuro tidak terpaut terlampau banyak daripadanya sendiri dan Ki Arkopati. Karena itu, ia bersama-sama Ki Muni dan Ki Wasi, orang-orang terkuat di atas tanah perdikan ini, akan segera dapat menyapu lawan-lawannya, betapapun kuatnya. Dalam hiruk-pikuk pertempuran itu, sekali-sekali terdengar teriakan-teriakan nyaring. Di sela-sela keluhan kesakitan, dentang senjata dan perisai kadang-kadang melontarkan bunga-bunga api di udara. Namun dalam pada itu, orang-orang yang sedang bertempur itu pun telah dikejutkan oleh ledakan cambuk yang memekakkan telinga. Setan! Geram si Danti itu. Apakah mereka berada di tempat ini juga? Namun sejenak kemudian, anak muda yang perkasa itu mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Akhirnya ia melihat seseorang yang bersenjatakan cambuk. Tetapi orang itu sama sekali belum dikenalnya. Seorang dalam pakaian yang serupa dengan pakaian para pengawal dan orang-orang menoreh yang lain. Di sampingnya seorang anak muda yang bertubuh raksasa, bertempur bagaikan gajah yang sedang mengamuk. Wrahasta! Desis si Danti. Anak itu terlampau sombong. Tubuhnya yang besar itu disangkanya mampu membuatnya seorang yang tidak terkalahkan. Karena itu maka si Danti pun segera meloncat, menyusup di antara peperangan itu, menyongsong Wrahasta yang sedang mengayun-ayunkan pedangnya. Si Danti sama sekali tidak menghiraukan orang bercambuk itu. Ia tidak melihat Wrahasta berbisik kepada orang yang memegang cambuk itu, dan ia tidak melihat bahwa orang yang memegang cambuk itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berdesis. Jadi anak muda itulah yang bernama si Danti. Pantas ia tangkas seperti sikatan. Akulah yang akan menyelesaikannya, desis Wrahasta. Aku mendapat tugas untuk itu. Aku adalah anak menoreh. Aku ingin mencobanya. Honggo Pati sama sekali belum dapat memperbandingkan kekuatan Wrahasta dengan kekuatan si Danti, bahkan dengan kemampuannya sendiri. Tetapi agaknya Wrahasta sudah tidak dapat dicegah lagi. Ketika si Danti datang semakin dekat, langsung ia menyongsongnya dengan sambaran pedang. Dengan penuh kebanggaan, Wrahasta terlampau percaya kepada tenaga raksasanya. Si Danti yang lebih kecil dan lebih pendek daripadanya pasti tidak akan memiliki kekuatan seperti kekuatannya. Namun betapa terkejutnya Wrahasta pada saat senjatanya membentur pedang si Danti. Terasa seolah-olah tangannya menjadi retak. Perasaan sakit yang amat sangat telah menyengat telapak tangannya, kemudian menjalar sampai ke seluruh tubuhnya. Wrahasta sama sekali tidak berdaya untuk mempertahankan genggamannya, sehingga pedangnya itu pun bergetar dan jatuh di tanah. Kau terlampau sombong, geram si Danti. Ternyata kau telah mengantarkan nyawamu. Hei, raksasa yang bodoh! Sejenak Wrahasta seakan-akan terpaku di tempatnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa si Danti mempunyai kekuatan yang tidak terkirakan. Tangannya yang jauh lebih besar dari tangan si Danti itu seolah-olah sama sekali tidak berdaya, dan pedangnya yang besar itu seakan-akan telah membentur batu karang.
Tanpa dapat berbuat sesuatu, ia melihat si Danti justru melangkah surut pula, kemudian menggeram. Ternyata kaulah pemimpin pengawal menoreh yang pertama-tama mati oleh ujung pedangku. Namun sebelum si Danti meloncat maju sambil menghujamkan ujung pedangnya, maka Honggopati telah mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Dengan sepenuh tenaganya, ia meledakkan cambuknya mengarah ke pergelangan tangan si Danti. Si Danti terkejut bukan buatan. Disangkanya orang yang memegang cambuk itu adalah orang-orang menoreh yang mencoba-coba jenis senjata itu, atau salah seorang dari orang-orang berkuda yang berusaha mengelabui orang-orangnya. Namun ternyata orang itu mampu bergerak begitu tangkas dan kuat. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa si Danti sekali lagi meloncat surut. Namun orang itu ternyata tidak melepaskannya. Sekali lagi cambuk itu menggeletar di udara dan menyambar lehernya. Setan! Si Danti mengumpat sambil merunduk rendah-rendah. Ia tidak mau menjadi sasaran tanpa berbuat sesuatu. Karena itu, maka tiba-tiba pedangnya terjulur lurus-lurus mengarah ke lambung lawannya. Honggopati terpaksa bergeser surut, namun ia tidak lengah dan cambuknya masih tetap berputar. Menyenangkan sekali jenis senjata ini, katanya di dalam hati. Ternyata jenis senjata lentur dapat juga digerakkan dengan cepat dan lincah seperti sulur pepohonan. Dada si Danti serasa terbakar menghadapi kenyataan itu. Karena itu, maka darahnya serasa mendidih sampai ke ubun-ubunnya. Apalagi ketika ia melihat raksasa yang kehilangan pedang itu telah berhasil memungut pedangnya kembali. Siapakah orang ini? Pertanyaan itu selalu mengganggu jantung si Danti. Apakah di menoreh ada orang baru yang demikian tangkasnya bermain dengan cambuk? Ataukah orang-orang ini termasuk seperguruan atau termasuk dalam salah satu cabang perguruan Kiai Gringsing? Namun justru karena itu, maka si Danti pun kemudian mendesak maju. Ia harus segera menyelesaikan lawannya dan kemudian membinasakan orang-orang menoreh seperti menebas batang ilalang. Tetapi ternyata orang ini memang mempunyai kelebihan dari orang lain. Bahkan kemudian ternyata bahwa orang itu mampu melawannya dengan senjata cambuknya itu. Tiba-tiba si Danti menggeram. Siapa kau? Apakah kau orang baru di sini? Honggopati tidak menjawab, tetapi cambuknya sajalah yang bergeletar menyambar-nyambar, sehingga setiap kali si Danti harus menghindarinya dan bahkan melangkah surut. Aku yakin kau bukan orang menoreh, geram si Danti kemudian. Sikapmu terlampau tenang dan pandangan matamu lurus-lurus ke pusat mata lawanmu. Kau pasti bukan orang menoreh atau pengawal tanah perdikan ini. Coba katakan siapakah kau? Honggopati masih tetap berdiri diam, tetapi serangannya menjadi semakin deras melanda lawannya. Ujung cambuknya berdesing-desing seperti lebah yang mengitari tubuh si Danti. Bahkan sentuhan yang sekali-kali menyengat tubuhnya serasa seperti tusukan duri-duri yang paling tajam. Sekali lagi si Danti menggeram, tetapi ia pun terkejut ketika di bagian lain dari pertempuran itu terdengar sekali lagi ledakan cambuk, bahkan kemudian berturut-turut. Siapakah yang telah siap melawan Paman Argojoyo itu? Si Danti bertanya kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka kemarahannya pun menjadi semakin meluap-luap. Sementara itu,
Dipo Songo pun telah melecutkan cambuknya berulang kali. Meskipun belum terlampau biasa, tetapi sebagai seorang prajurit ia segera dapat menyesuaikan diri dengan senjata yang ada di tangannya. Dan kali ini, senjata itu adalah sebuah cambuk. Argojoyo pun mengumpat tidak habis-habisnya. Ia tidak menyangka bahwa pada suatu ketika ia akan bertemu dengan lawan yang demikian tangguhnya. Apalagi lawannya itu ternyata bersenjata cambuk. Pantaslah bahwa orang-orang berkuda itu berani memasuki padukuhan induk. Di antaranya terdapat orang-orang bercambuk seperti ini. Namun seperti si Danti, kemarahan Argojoyo pun segera memuncak. Seperti si Danti, ia pun bertanya dalam nada yang datar. "Siapa kau, hai?" Namun berbeda dengan Honggopati, ternyata Dipo Songo menjawab, "Namaku Dipo. Dari mana kau?" "Aku orang Menoreh." "Bohong!" teriak Argojoyo. "Aku belum pernah melihat kau. Apakah kau pernah datang ke Menoreh sebelum ini?" Betapa hiruk pikuknya peperangan. Kerti yang mendengar pertanyaan itu terpaksa tersenyum. Argojoyo adalah adik kepala tanah perdikan ini. Dengan demikian maka pertanyaan Dipo Songo itu telah membuktikan bahwa justru Dipo Songolah yang belum mengenal Menoreh. Karena itu terdengar Argojoyo menggeram. "Kau terlampau bodoh untuk berpura-pura. Kenapa kau bertanya begitu kepadaku?" Dipo Songo surut selangkah, namun kemudian serangannya melipat lawannya seperti angin pusaran. "Siapa kau?" Ia ganti bertanya. "Aku adalah Argojoyo, adik kepala tanah perdikan ini." Dipo Songo mengerutkan keningnya. Ia mendapat tugas untuk menghadapi salah satu di antara dua, si Danti atau Argojoyo. Kini ia telah bertemu dengan Argojoyo, tetapi ia masih belum yakin. Karena tidak seorang pun yang memberitahukannya dengan pasti bahwa Argojoyo adalah adik Ki Argopati. Meskipun demikian, seakan-akan di luar sadarnya ia bertanya, "Kenapa kau melawan kakakmu sendiri?" Pertanyaan itu telah menusuk jantung Argojoyo seperti tajamnya ujung pedang. Sejenak ia terpungkam, meskipun senjatanya tidak berhenti terayun-ayun. "Kenapa?" desak Dipo Songo. "Persetan," jawab Argojoyo. "Apakah artinya seorang kakak yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mengerti persoalan orang lain, meskipun orang lain itu adalah anak dan adiknya sendiri?" Dipo Songo tersenyum. Katanya, "Itulah yang tidak dapat diukur dengan ukuran-ukuran yang umum. Kepentingan seseorang tergantung sekali dari sudut memandangnya. Karena itulah, maka kau dapat mengatakan bahwa Ki Argopati hanya sekedar mementingkan diri sendiri tanpa mengingat kepentinganmu dan anak laki-lakinya. Tetapi apakah kau yakin setiap orang akan mengakui bahwa kepentinganmu itu lebih bermanfaat bagi tanah ini daripada sikap yang kau anggap kepentingan pribadi dari Ki Argopati itu? Apakah bukan karena kepentingan pribadimu yang tidak dipikirkannya justru untuk kepentingan yang lebih besar? Kau merasa bahwa Ki Argopati telah mementingkan dirinya sendiri." "Persetan, kau tahu apa? Hei, siapakah kau sebenarnya? Berapa kau diupah oleh Kakang Argopati untuk ikut di dalam pertempuran ini?" "Oh," jawab Dipo Songo, "ada beberapa perbedaan antara aku dan orang-orangmu, termasuk orang yang disebut-sebut bernama Pedusuro. Aku mempunyai kepentingan yang khusus
Kenapa aku bersedia bertempur di pihak Ki Argopati? Mungkin dapat juga disebut pamrih-pamrih pribadi, meskipun tidak sejelas Ki Petusuro. Tetapi aku ternyata telah melibatkan diri dalam pertempuran ini. Argojoyo menggeram, senjatanya berputar semakin cepat, dan dengan demikian maka cambuk Diposongo pun menjadi semakin sering meledak-ledak. Meskipun Diposongo tidak biasa bertempur dengan senjata semacam itu, namun ia mampu mempergunakannya dengan baik. Sekali-sekali ujung cambuknya berhasil melontarkan beberapa orang yang lengah di sekitar tempat perkelahiannya melawan Argojoyo. Bahkan sekali-sekali ujung cambuk itu dapat membuat Argojoyo menjadi agak bingung. Tetapi Argojoyo pun bukan orang menoreh kebanyakan. Ia adalah adik Ki Argopati, kepala tanah perdikan menoreh. Dengan demikian maka ia pun segera berhasil menempatkan dirinya menghadapi orang bercambuk itu. Dengan demikian maka perkelahian di antara mereka menjadi semakin seru. Masing-masing memiliki kelebihannya dan masing-masing adalah orang-orang yang sudah cukup banyak menyimpan pengalaman di dalam dirinya. Dalam pada itu pasukan Ki Tambakwedi itu pun semakin lama menjadi semakin meluas, sedang pasukan Ki Argopati menjadi semakin menyempit. Kini di semua pihak, kedua pasukan itu telah bertemu dan bertempur mati-matian di jalan-jalan sempit, di halaman, dan di kebun-kebun. Mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi di mana mereka sedang berada. Yang mereka perhatikan adalah garis lingkaran dari gelar mereka masing-masing. Dalam keadaan yang demikian itulah, maka ujung gelar Gajah Meta itu pun kini telah sampai di muka puncak pimpinan gelar lawan. Sehingga dengan demikian, maka kedua pimpinan tertinggi itu pun akan segera saling berhadapan. Mereka masing-masing sudah menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi di dalam perang ini, Ki Argopati dan Ki Tambakwedi. Hei! Geram Ki Tambakwedi. Apakah kau sudah sembuh benar? Ki Argopati mengerutkan keningnya. Tombaknya telah merunduk semakin rendah. Beberapa langkah ia menyongsong maju dibarengi oleh Pandan Wangi dan Samakto. Sebelah menyebelahnya adalah para pengawal yang paling terpercaya untuk melindunginya dari pasukan Ki Tambakwedi yang lain. Aku sudah lama menunggumu, Ki Tambakwedi, sahut Ki Argopati. Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya. Dilihatnya seorang gadis yang membawa sepasang pedang yang sudah bersilang di muka dadanya. Kau bawa gadismu bertempur? Bertanya Ki Tambakwedi. Apa bedanya seorang gadis dan seorang anak laki-laki? Kau memang luar biasa. Kau dapat membuat gadismu melebihi setiap lelaki di atas bukit menoreh ini. Ki Argopati tidak menjawab, tetapi matanya tidak berkisar dari senjata Ki Tambakwedi yang mengerikan, sebuah nenggala bermata rangkap. Tetapi sayang Ki Argopati, berkata Ki Tambakwedi selanjutnya, usahamu selama ini akan sia-sia. Karena aku sudah memutuskan bahwa setiap orang di dalam padukuhan ini harus dimusnahkan. Semua harus dibunuh, meskipun ia seorang gadis. Keputusanmu lain dengan keputusanku, Ki Tambakwedi, dan aku mengharap bahwa keputusanku lah yang akan berlaku di sini.
Ki Tambak wedi menggeretakkan giginya. Segera ia meloncat menyerang sambil berteriak nyaring. "Mampuslah kau ayah beranak!" Tetapi Ki Arkopati telah siap menerima serangan itu. Karena itu, maka ia pun segera meloncat ke samping untuk mengelakkan serangan itu. Berbareng dengan itu, tombaknya pun segera terjulur lurus mematuk dada lawannya. Ki Tambak wedi berdesis. Ia terpaksa menggeliat dan memutar tubuhnya. Dengan cepatnya ia merendah dan menyusup di bawah senjata lawannya sambil menyerang lambung. Ki Arkopati tidak menjadi bingung. Ia pun bergeser surut. Dengan cepatnya pula ia memutar tombaknya dan berusaha untuk menggetok pundak lawannya dengan pangkal landean tombak itu. "Kau gila!" geram Ki Tambak wedi sambil meloncat surut. Namun sejenak kemudian serangannya telah membadai pula. Pada gerak yang pertama-tama telah terasa pada Ki Arkopati bahwa kelesuan geraknya memang agak terganggu oleh luka dan pembalut di dadanya. Namun meskipun demikian, ia masih merasa cukup mampu untuk menghadapi Ki Tambak wedi. Dalam keadaan itu, apalagi ia mengharap Pandanwangi dapat mengganggu keseimbangan pertempuran itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.